Bayangkan seorang wanita bangsawan yang begitu cantik dan terhormat, tapi di balik wajahnya yang anggun tersembunyi rahasia tergelap yang pernah tercatat dalam sejarah Eropa. Ia percaya bahwa darah gadis muda bisa membuatnya awet muda. Dan demi kecantikan abadi, ia tega menyiksa, membunuh, bahkan mandi dalam darah manusia. Inilah kisah nyata Elizabeth Bathory, sang kontes berdarah, yang konon telah membunuh lebih dari 600 wanita. Tapi apakah semua itu benar? Atau hanya konspirasi untuk menghancurkannya? Mari kita telusuri jejak kelam sang wanita paling haus darah dalam sejarah. Di tengah dataran pegunungan kerajaan Hungaria yang berselimut kabut tipis, berdiri kokoh sebuah kastil tua bernama Čachtice. Dinding-dinding batunya yang dingin dan tebal menyimpan banyak rahasia yang tak pernah diungkapkan pada dunia luar. Di balik gerbang besi yang menjulang dan taman-taman yang tertata rapi, hiduplah seorang wanita bangsawan bernama Elizabeth Bathory. Ia bukan bangsawan biasa. Ia lahir dari dua garis keturunan keluarga paling berpengaruh di Transilvania, keluarga yang darahnya dipenuhi oleh nama-nama besar, penyihir, prajurit, bahkan legenda. Sejak kecil, Elizabeth telah terbiasa dengan kehidupan istimewa. Pelayan-pelayan membungkuk kepadanya, guru-guru pribadi mengajarkannya ilmu pengetahuan, bahasa, hingga filsafat. Namun kehidupan istimewa itu juga membentuk sisi gelap dalam dirinya. Dalam keluarga Bathory, kekerasan bukan hal yang asing. Ia tumbuh di antara hukuman fisik, ritual pagan, dan cerita-cerita tentang bagaimana darah bisa memberi kekuatan. Bahkan, konon sejak usia 11 tahun, Elizabeth sudah menyaksikan penyiksaan terhadap pelayan yang memberontak. Ia memandang semuanya dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa rasa iba. Di usia yang sangat muda, ia sudah mampu menyembunyikan emosi dan menciptakan topeng ketenangan yang luar biasa. Saat menginjak usia 15 tahun, Elizabeth dinikahkan dengan Ferenc Nadasdy, seorang bangsawan dan prajurit tangguh. Pernikahan ini bukan sekadar cinta, melainkan penggabungan dua kekuatan politik yang luar biasa besar. Ferenc dikenal sebagai Black Knight of Hungary, pria kejam di medan perang yang tak segan memenggal kepala musuh-musuhnya dan memajangnya sebagai peringatan. Namun meskipun ia adalah algojo di medan perang, kepada Elizabeth, Ferenc adalah suami yang setia dan memberikan kekuasaan penuh kepada istrinya untuk mengatur rumah tangga dan pelayan di kastil mereka. Ketika Ferenc sering pergi berperang, Elizabeth memiliki kendali penuh atas kastil Čachtice. Ia mulai menata ulang isi rumah, memperluas pengaruh sosial, dan, dalam diam, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan aneh. Ia tertarik pada pengobatan herbal, racun, dan ritual kepercayaan kuno yang kabarnya bisa memanipulasi kehidupan dan kematian. Beberapa pelayan yang bekerja terlalu lama di istana mulai menghilang secara misterius, namun tidak ada yang berani bertanya. Elizabeth selalu tersenyum, tampil anggun dalam balutan gaun sutra, dan selalu hadir dalam pesta-pesta bangsawan sebagai wanita yang cerdas, berwibawa, dan memesona. Tapi obsesi Elizabeth terhadap kecantikan makin hari makin tak terkendali. Ia sangat takut menua, takut kulitnya keriput, takut kehilangan pesonanya. Ia memerintahkan pelayan-pelayannya untuk mencarikan ramuan awet muda, mencoba segala jenis perawatan dari tumbuhan, tanah liat, hingga darah binatang. Namun semua itu tidak memuaskannya. Hingga suatu hari, sebuah insiden kecil memicu obsesi tergelapnya. Seorang pelayan perempuan muda sedang menyisir rambut Elizabeth, dan secara tak sengaja menarik helaian rambut sang kontes. Dalam kemarahan spontan, Elizabeth menampar si gadis begitu keras hingga darah menyembur dari hidungnya dan mengotori tangan Elizabeth. Sang kontes menatap tangannya dan bersumpah ia melihat kulitnya menjadi lebih halus, lebih bercahaya. Sejak hari itu, muncul keyakinan gila dalam benaknya, bahwa darah manusia, khususnya darah gadis muda yang masih perawan, bisa memperpanjang hidup dan mempertahankan kecantikan. Keyakinan itu bukan sekadar fantasi. Elizabeth benar-benar mempercayainya. Maka dimulailah praktik-praktik kelam di dalam kastil. Para pelayan diperintahkan membawa gadis-gadis desa yang masih muda ke istana, dengan janji pekerjaan atau pendidikan. Mereka tidak tahu bahwa pintu besar kastil Čachtice yang terbuka lebar adalah gerbang ke neraka. Di ruang bawah tanah, Elizabeth mulai menyiksa para gadis. Awalnya, ia hanya melukai mereka dengan jarum, mengambil sedikit darah untuk dioleskan ke wajahnya. Namun seiring waktu, ritual itu menjadi semakin brutal. Tubuh-tubuh gadis mulai digantung terbalik. Darah mereka ditampung dalam baskom besar. Elizabeth akan mandi dalam darah itu,
berendam selama berjam-jam sambil menyanyikan lagu-lagu rakyat tua. Ia tertawa, mencermati kulitnya di cermin, merasa puas dan muda kembali. Bahkan beberapa malam, ia mengundang pelayan-pelayan terpercaya untuk menyaksikan prosesi tersebut, seolah itu adalah ritual suci. Pelayan-pelayan yang membantu Elizabeth juga turut dalam kegilaan. Mereka menyiapkan alat-alat penyiksaan, menggali kuburan massal, dan menjaga rahasia dengan nyawa mereka. Mereka tahu, satu kesalahan kecil saja, mereka akan menjadi korban berikutnya. Jumlah korban terus bertambah. Rakyat desa mulai bertanya-tanya, kenapa begitu banyak gadis menghilang setelah masuk ke istana? Kenapa tak ada yang kembali? Ketakutan menyebar perlahan di antara para orang tua. Mereka mulai menyembunyikan anak perempuan mereka, melarang mereka menerima tawaran pekerjaan dari kastil. Tapi tak semua bisa menolak, karena iming-iming kehidupan lebih baik di istana terlalu menggoda. Selain itu, siapa yang berani menentang Countess Bathory? Pihak kerajaan mulai menerima bisik-bisik tentang kekejaman Elizabeth. Namun posisi keluarganya yang kuat membuat banyak pejabat menutup mata. Tapi Elizabeth melakukan satu kesalahan fatal. Ia mulai merekrut gadis dari kalangan bangsawan rendah untuk menjadi pelayan. Beberapa dari mereka juga menghilang secara misterius. Para keluarga terpandang mulai menuntut kejelasan. Kasus ini tidak lagi bisa ditutupi. Penyelidikan rahasia pun dilakukan. Salah satu penyelidik bernama Georgi Thurzo ditugaskan langsung oleh Raja Matthias II. Ia menyusupkan mata-mata, menyuap pelayan-pelayan rendah, dan mengumpulkan bukti selama berbulan-bulan. Apa yang ia temukan lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Catatan rahasia Elizabeth menyebutkan daftar korban yang mencapai ratusan. Bahkan disebutkan ada ritual khusus saat bulan purnama, di mana Elizabeth menyembelih gadis muda dan meminum darah hangat mereka dalam cangkir emas. Akhirnya, pada malam musim dingin yang mematikan, pasukan kerajaan mengepung kastil Chachtich. Saat mereka masuk, mereka menemukan tubuh-tubuh yang tergantung, darah menggenang di lantai batu, dan beberapa korban masih hidup namun dalam keadaan sekarat. Aroma daging busuk dan darah memenuhi setiap sudut kastil. Di ruang tengah, Elizabeth berdiri di atas genangan darah, masih mengenakan gaun hitam panjang, menatap kosong ke arah pasukan kerajaan. Ia tidak melawan. Ia tahu waktunya telah tiba, tapi dari sorot matanya, terlihat bahwa ia belum menyesal, bahkan bangga. Malam itu begitu dingin dan sunyi, seperti menanti kematian datang menyelinap ke dalam celah-celah batu tua kastil Chachtich. Udara beku menusuk tulang, dan di kejauhan, lolongan serigala terdengar seperti isyarat dari alam bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera berakhir. Di dalam kastil, cahaya obor menari liar di sepanjang koridor, memantulkan bayangan-bayangan panjang di dinding batu. Pasukan yang dipimpin oleh Georgi Thurzo mendobrak masuk melalui gerbang utama, menyusuri lorong-lorong yang basah oleh darah dan bau busuk yang telah membusuk selama bertahun-tahun. Mereka bukan sekadar mencari bukti, mereka mencari kebenaran, dan mereka menemukannya dengan cara yang paling mengerikan. Tubuh-tubuh perempuan muda ditemukan bergelimpangan di ruang bawah tanah, beberapa tergantung dalam keadaan telanjang dengan kulit yang tercabik-cabik, sebagian lain dibaringkan di atas meja penyiksaan dengan luka terbuka di seluruh tubuh. Ada yang masih bernapas, lemah dan setengah sadar. Mata mereka kosong seperti sudah tak lagi mengenali dunia. Salah satu prajurit bahkan muntah ketika membuka pintu sebuah ruangan dan mendapati seorang gadis muda, tak lebih dari 14 tahun, berlumur darah dengan tangan terikat dan bekas luka bakar di seluruh tubuhnya. Di ruang tengah kastil, Elizabeth Bathory berdiri anggun dalam gaun hitam panjang yang berhiaskan renda merah darah. Rambutnya terurai, wajahnya pucat namun tetap memesona dalam sinar redup. Ia tak menunjukkan rasa takut atau keterkejutan. Ia hanya menatap para prajurit yang mendekat seperti sedang menyambut tamu di pesta dansa. "Kalian datang terlambat," katanya lirih namun tajam, seolah menyindir bahwa kebusukannya seharusnya sudah diketahui sejak lama. Elizabeth ditangkap malam itu tanpa perlawanan. Bersama dengan 4 orang pelayan setianya, Dorotias Dentes, Ilona Jo, Katarina Benika, dan Janos Ujvari, ia dibawa untuk diinterogasi. Para pelayan, setelah mengalami penyiksaan oleh penyelidik kerajaan, akhirnya membuka mulut mereka. Mereka menceritakan segalanya, bagaimana mereka membantu sang kontes mencari gadis-gadis muda, bagaimana mereka memandikan Elizabeth dalam darah segar, bagaimana mereka menggali lubang-lubang di halaman belakang untuk mengubur tubuh-tubuh korban tanpa identitas. Dorothea, sang pelayan tertua,
bahkan memberikan pengakuan yang mencengangkan. Ia mengklaim bahwa Elizabeth memiliki buku catatan pribadi berisi nama-nama setiap gadis yang ia bunuh. Buku itu ditemukan di ruang pribadi sang kontes, tersembunyi di balik dinding perpustakaan, berisi lebih dari 600 nama, semuanya ditulis dengan rapi, dengan tanggal dan metode kematian. Catatan itu menjadi bukti utama dalam penyelidikan, dan nama Elizabeth Bathory pun tercatat sebagai pembunuh berantai perempuan paling sadis dalam sejarah Eropa. Namun karena darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, Elizabeth tidak diadili secara publik. Raja Matthias II enggan menyeret nama keluarga Bathory ke pengadilan terbuka karena khawatir akan menciptakan ketegangan politik. Maka diputuskan bahwa Elizabeth tidak akan dihukum mati. Sebagai gantinya, ia akan dikurung seumur hidup di dalam salah satu ruangan kastilnya sendiri, tanpa jendela, tanpa cahaya, tanpa suara. 3 pelayan yang membantu kekejamannya dijatuhi hukuman mati. Mereka dipenggal di depan umum sebagai bentuk keadilan yang ditawarkan kerajaan kepada rakyat yang marah dan takut. Elizabeth dikurung dalam kamar kecil yang diubah menjadi penjara abadi. Tembok batu ditutup rapat. Hanya disisakan satu celah kecil sebesar semangkuk makanan dan sebotol air yang akan diberikan setiap hari. Tidak ada kasur, tidak ada lilin, tidak ada cermin. Waktu menjadi kabur di dalam kegelapan total. Siang dan malam menyatu dalam diam yang menusuk. Dinding batu menjadi satu-satunya teman, dan bisikan-bisikan dari masa lalu mulai datang sebagai suara-suara hantu yang tak pernah bisa dia usir. Dalam kesendirian itu, Elizabeth mulai berbicara sendiri. Ia mengulang nama-nama para korban dalam bisikan, kadang sambil tertawa kecil, kadang sambil menangis terseduh. Ia menggoreskan kuku-kukunya di dinding, menggambar wajah-wajah para gadis yang pernah ia siksa. Tangannya berdarah, namun ia tidak berhenti. Ia percaya bahwa tembok-tembok itu bisa memahami penderitaannya, bahwa hanya dalam batu, ia bisa menemukan cermin dirinya yang sejati. Malam demi malam, ia mendengarkan langkah-langkah pelayan yang membawa makanan, namun kadang makanan itu tidak ia sentuh. Ia lebih memilih tidur di lantai dingin, berbalut gaunnya yang sudah lusuh dan penuh debu. Beberapa pelayan mengatakan bahwa setiap malam, suara nyanyian kuno bisa terdengar samar dari balik tembok kamar Elizabeth. Lagu-lagu tua dalam bahasa Latin dan Hungaria, lagu pengantar tidur, lagu pemanggil arwah. Beberapa percaya ia telah menjadi gila, beberapa lainnya yakin bahwa ia sedang berbicara dengan roh-roh korban yang datang menemaninya. Seiring waktu, tubuh Elizabeth menjadi lemah. Wajah yang dulu dikenal karena kecantikannya kini berubah menjadi tulang dan kulit. Ia menua cepat, kehilangan kekuatan, kehilangan kewarasan. Namun di balik semua itu, sorot matanya tetap menyimpan kebanggaan aneh, seolah ia berhasil melawan waktu dengan caranya sendiri. Pada 21 Agustus 1614, suara dari dalam kamar penjara itu berhenti. Ketika pelayan membawa makanan keesokan paginya, tidak ada tangan yang menyambut dari celah dinding. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Mereka memanggil Elizabeth berkali-kali, namun hanya kesunyian yang menjawab. Akhirnya, para penjaga membuka segel dinding dan menemukan tubuh Elizabeth terbaring di lantai batu. Matanya tertutup, wajahnya tenang. Tidak ada tanda penderitaan, tidak ada luka, hanya keheningan total. Ia telah pergi, meninggalkan dunia yang selama ini ia kendalikan dengan darah dan ketakutan. Kabar kematiannya menyebar dengan cepat. Namun tidak ada upacara pemakaman besar, tidak ada upacara kerajaan, tidak ada prosesi bangsawan. Tubuhnya dikubur diam-diam, di tempat yang tidak diumumkan kepada publik, karena warga sekitar menolak jasadnya dimakamkan di gereja lokal. Mereka percaya tanah akan menjadi terkutuk jika menerima tubuh Elizabeth Bathory. Meski jasadnya telah tiada, nama Elizabeth terus hidup dalam bisikan-bisikan gelap sepanjang sejarah. Sebagian orang berkata bahwa ia hanyalah korban fitnah politik, target kekuasaan yang iri pada kejayaannya. Namun terlalu banyak bukti, terlalu banyak kesaksian, dan terlalu banyak kuburan yang ditemukan untuk menyangkal kenyataan bahwa kekejaman pernah tinggal di kastil Čačtić. Hingga kini, tembok-tembok kastil itu masih berdiri, sunyi namun angker, seolah menyimpan jeritan-jeritan masa lalu yang tak pernah bisa dilupakan. Tanya ChatGPT.